Aku sering lihat orang ngechat gini dong. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Ayo lanjutin dong apa? Aku ada kayak barusan dua hari kok chat yang begitu nggak akan aku Nggak akan dibalas. Maksudnya apa? Siapa ini orang? Assalamualaikum. Iya. Harus jelas dulu maksudnya Assalamualaikum Kak, kami dari kampus ini misal mau mengundang. Iya. Baru gua respon gitu. Nah yang kemarin nih bab 2 ya. Ya bab 2. Kemarin nih ajaib bin ajaib tuh? nih. Ada teman-teman ngumpul, gitu kan ya. Ada teman-teman ngumpul, terus tiba-tiba karena tahu aku kan tetangganya Ustadz Felix, intinya dia ngomong, Ustadz Felix lagi di rumah nggak? Satu ya, aku kan bukan babysitternya Ustadz Felix juga kan. Aku juga nggak tahu Ustadz Felix ada di mana. Iya, apa aku tempelin GPS aja abis ini? Kan aku nggak tahu. Satu, aku nggak tahu dia ada di mana gitu kan ya. Terus yang kedua, emang ada apa? Yuk kesana yuk. Oke, ada perlu apa? Aku bilang, enggak, pengen foto aja. Ngerti gak sih maksudnya? Paham, dalam hati sih, aku gak ngomong dalam, emang dia mau numen? Ngerti gak sih maksudnya? Apa kamu pikir Ustadz Felix itu akan berdiam diri di rumah dia untuk nungguin siapa yang mau foto sama dia? Kan enggak. Sudah 2 hari nih tidak datang foto. Harus dibikin kayaknya bener monumen di depan sana ya. Iya. Jadi mau foto Tapi sama mungkin itu fungsi patung-patung kayak Soekarno dibikin apa itu sih, patung-patung itu dibikin mungkin buat mungkin biar Soekarno gak repot kan. Jadi mau foto itu di bandara aja ada gitu. Bisa jadi. Maksudnya kalian satu ya, ini gak usah ngomong dia ustadz deh. Orang manapun digituin tuh gak ada yang seneng. Iya bener sih. Gitu. Maksudnya ya harusnya kita tuh paham bahwa dia itu posisinya siapa. Aku aja misalkan kayak kemarin di Ngeslo tuh ya. Kan aku beberapa kali kalau pas wisuda biasanya ngundang ustadz. Waktu itu Ustadz Abimaki, Ustadz Umar Mita, Ustadz Hanan. Yang ada di pikiranku tuh cuma satu. Layak gak ya dia nyisain waktu 1 jam misalkan untuk masuk ke Zoom-ku dengan jumlah peserta segini, dengan antusiasme seperti ini. Itu kira-kira worth it gak ya? Karena waktu dia itu kayak Ustadz Hanan misalkan bikin Ayah Amanah itu sekali ngisi bisa 15.000 orang. Nah maksudnya dia ngisi di aku yang cuma 1.000-2.000 tuh kira-kira worth it gak ya? Aku tuh sampai mikirin kayak gitunya. Setuju. Selalu. Iya bahkan kayak misalkan Ustadz Felix misalkan. Ustadz selalu bilang kan, udah kalian itu yang di ngaji tuh gak usah pekewuh sama aku. Kalian tuh mau ngobrol, mau curhat, mau diskusi oke-oke aja. Tapi kadang aku mau curhat terus aku mikir gini. Orang ini sebetulnya kalau live di Instagram atau di TikTok yang nonton bisa segini loh. Sementara dia nyisain waktu cuma curhat berdua sama aku misalkan. Maka di situ aku akan berpikir seefisien dan seefektif mungkin biar Ustadz ini waktunya gak habis gitu loh buat aku. Nah kayak gitu maksudnya. Nah ini yang kemudian harus didudukan, adab itu. Tahu kita siapa, yang kita adepin itu siapa. Aku ngerasa nggak paham. Ini kalimat sesederhana kamu tuh harus tahu posisi. Itu bukan kalimat sederhana itu. Gitu. Iya, maksudnya banyak orang nggak ngerti. Gak ngerti. Bahkan dia ngerasa posisinya selevel sama Ustadz itu, makanya bisa nyuruh-nyuruh. Tapi bisa jadi ini juga bagian daripada urf yang mereka nggak pahami karena mereka mungkin nggak ada di lingkungan yang sama. Maksudnya contoh gini. Ya nggak usah kalau berbicara desa atau kota ya. Even kalau misalkan kita berbicara di Bogor yang klaster kota dengan klaster yang nggak kota, itu aja urufnya kan beda. Mungkin kalau misalkan di kampung, dan ini bukan ngomong jelek baik loh ya, tapi misalnya kayak di kampung-kampung tiba-tiba ada ibu nitipin anaknya, aku mau ke sini sebentar ya nitip anakku, itu mungkin bagian yang biasa, wajar. Tapi kalau misalkan di kota atau misalkan di tempat-tempat yang lain, even kita bertamu nggak ngasih tahu waktunya itu problem. Itu problem. Ya, betul. Nah, ini bukan jadi ini juga bagian yang harus difahami, bukan cerita benar salah tapi kepada siapa orang yang kepada siapa. Mungkin kalau kepada orang tertentu itu jadi oke. Iya, misal bisa jadi oke gitu. Iya, betul. Berarti dalam konteks dakwah nih, Ustadz ini kan seharusnya sosok yang dihormati, bahkan harus dimuliakan lah gitu ya. Tidak serta-merta langsung jadi alat manfaat untuk promosi. Iya, betul. Karena Ustadz kan sibuk, waktunya terbatas. Gitu juga ada personal branding tadi, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan mungkin solusinya ya, daripada teman-teman itu kalau aku ngeliat kadang kita ada beberapa orang tuh yang bener-bener kayak ngarep exposure gitu. Gitu ya, kelihatan pansos. Orang, iya pansos lah bahasanya ya. Kenapa nggak nyari berkah aja sih? Iya betul. Kayak ada sesuatu minta didoain. Minta didoain, Ustaz, saya punya dagangan ini. Dibandingkan selfie atau apa? Saya cicipin nih Ustaz, nggak usah dipromoin nggak apa-apa, tapi doain aja semoga bisnisnya lancar. Itu Aduh, lebih baik. Pasti Ustadznya juga lebih ridho. Dan aku yakin. tanpa disuruh pun akan doain gitu. Betul. Daripada tiba-tiba dibegal. Aku sering ngerasa dibegal loh. Kalau misal lagi ngisi. Serem banget ya. Iya. Wah, dipromoin. Udah mau mundur. Gitu loh. Iya benar-benar. Begal disedot darahnya. tapi ini ngomongin ke soal mengharap berkah tadi, itu aku relate karena
Aku hampir nggak pernah minta foto sama satu ustadz pun yang aku datang. Padahal aku tukang syutingnya Ustadz Wimar dulu. Bener. Apanya? Tukang syuting. Oh iya. Iya kan kita berapa kali sering ketemu orang-orang Iya, gede kan, orang-orang ustadz hebat. besar ya. Iya. Gak pernah sekalipun aku datang. Padahal momen itu selalu ada di ruang tunggu ketemu. Iya. Bahkan aku kadang minta testimoni, tapi nggak pernah minta foto. Kenapa? Bagiku tuh saat aku pikir ketika aku foto, kalau untuk di pribadi simpan oke lah. Tapi kalau pas aku upload, aku berharap apa sih? Kalau mikir gitu. Kalau mau jujur ya, Eh. kita selalu pengen cari legitimasi orang lain. Bukan Nah buat iya diri bukan di sini. Aku rasa, oh iya berarti kan biar orang tahu aja aku sama Ustadz ini nggak jadi gitu. Gak semua orang berpikir panjang kayak antum. Tapi ini bukan salah. Iya, Di sisi lain ketika sudah dibutuhkan menjadi penting. Iya. Contohnya saat kita collab sekarang. Iya. Ini menjadi penting. Ya tadi ada kita itu sudah di breakdown. Ini Iya. bukan kepentingan apa, ada bla 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 Iya. sehingga ini menjadi penting orang tahu kita bareng. Ustadz Ferry pernah nanya, kelompok mulai sekarang berapa? Ini karena aku ibaratnya anak yang digedein nih. Iya. Udah berapa? Segini. Kok baru segitu? Sini foto bareng. Dia yang minta duluan. Karena ada tujuan tertentu. Upload ya. Terus nanti 2 minggu kemudian ditanya udah berapa followersnya. Jadi tadi kalau untuk hanya kepentingan, kalau nggak ada urusan tuh ngapain gitu loh. Kadang Iya. itu aja sih. Tanda tangan juga. Dulu kan bahkan awal-awal di Jogja itu kan aku punya peraturan kan. Aku mau bikin kelas ngefast tapi aku nggak mau ada satupun panitia yang nggak ikut ngaji. Kalaupun dia tim registrasi, acara mulai masuk aja udah. Oh pernah gitu. Karena sering banget aku ngelihat kayak majelis taklim, tapi ini nggak semua ya tentunya, Iya, iya, ini oknum aja. Yang pas ustadz yang ngisi kajian, mereka panitia malah sibuk sendiri di luar. Tapi setelah kajian foto bareng. Maksudnya ini gimana sih kalian, yang kalian harapin dari ustadz ini datang tuh apa sebetulnya gitu ya. Kenapa kalian malah mikirin dress code buat foto bareng? Biar ku jawab. Memanfaatkan exposure ustadz untuk Aku malah lebih kelancaran acara kita. Gua begal juga nih orang. aku malah respect sama ini enggak. Antum merasa kayak gini. Ada orang pas sesi tanya jawab mungkin semua kan nama ini nanya. Bukan nggak mau nanya terus tahu-tahu mau nanya di belakang ya. Iya, iya. Sampai dia gak kebagian mungkin. Terus pas keluar yang pertama kali saat ketemu kita tuh bertanya sesuatu. Menurutku itu lebih respect aku. Iya. Karena kan tandanya dia manfaatin waktu ini untuk bener-bener untuk sesuatu gitu loh. Emang aku mau nanya Ustaz. Jadi bener-bener nanya gitu. Bukan kayak daripada sekedar foto. Iya. Tanda tangan tuh langsung kayak ngapain sih di luar memang orang ustadznya sudah capek ya. Tapi menurutku itu lebih respect nah orang yang mau nanya gitu. Iya. Makanya aku baru ngerti kenapa ustadz-ustadz besar itu perlu ada ajudan. Perlu ada orang yang jagain gitu. Karena nggak mungkin bisa ke selevel Ustadz Abdul Somad. Tapi hebatnya Ustadz Felix gak ada ajudan. Ya karena dia gak tau malu sih. Kayak langsung sorry gak mau dia gitu. Pamit aku. Mohon maaf ya Bu ya. Gitu. Terus pergi. Kata aku wow. Ustadz Felix tuh punya skill abis acara Kabur. hilang. Contoh itiba. Makanya kan namanya kan Felix Show. Sampai kalau aku ngeliat kayak misalnya Ustadz Abdul Somad atau nggak siap itu harus kayak ada Ditarik, orang tarik. yang ditarik supaya Iya, kayak benar. kalau gue yang nolak Iya. pasti nggak enak. Bener. Ada yang nyelamatin Iya, lah. aku ditolong ya mohon maaf. Itu kan kayak enak gitu ya. Iya. Iya. Hawa sering aku pikirin sih. Jadi setiap abis acara kadang iya, aku bener. tungguin. Bro selamatin Hawa bro. Gak suka aku itu. Karena Bener. kenapa Uti itu sudah siap. Iya udah mau Mengais-ngais. Bener. Iya sudah siap menyedot. Udah pasti nyangkut kita kalau jalan sama Hawa kemana? Iya Hawa udah harus diselamatin aku bilang. udah di tengah-tengah. Iya, udah robek-robek kan. Iya. Satu. Udah poncang pancing apa sih bahasanya tuh ya. Compak camping. Compak camping, pontang panting. Pocong. Jadi poncong pancing. Karena dia pasti nggak enak buat nolak. Pasti. Jadi kita harus jadi orang jahatnya. Hawa udah dipanggil, bentar ya Mbak. Hawa tadi dipanggil. Nih, Gitu. ngomongin etika ya. Boleh kan aku? Boleh. Oh aja. Harus Asal gue. Jadi Ketika Fuad sudah bersabda. Iya, jangankan ketika acara atau setelah acara. Ini sebelum acara nih. Iya. Proses ngundang. ngundang ke acara maksudnya. Iya. Ya. Coba aku aja Gini dulu loh. nih. Nah. Iya, ada orang ngechat begini. Start tanggal 17 misalkan jam segini kosong nggak? Udah tuh begitu doang. Iya. Kalian harus paham ya teman-teman semuanya. Jangankan selevel Ustadz Felix, selevel aku aja. Iya. Kami itu kan punya Kehidupan. Dan kami Kosong itu apa? Iya. Kami itu punya hak untuk menolak. Betul. Gitu. Maksudnya gini loh, kalau kalian mau ngundang, ayo aja. Tapi kalian jelasin dulu acaranya apa, Iya, offline, setuju. online. Jelasin semua. Iya, pesertanya siapa, Iya. mau dibahas tentang apa, Betul. ada nggak pembicara lain. Dan yang terpenting nih kalau buat aku ya, kalian bikin acara ini berbayar atau enggak. Iya, Soalnya iya, aku kesel banget ketika ada orang ngundang ternyata acaranya berbayar tapi dia nggak ngomong. Oh. Gitu, itu kan sama aja kalian Memanfaatkan
Ustaz. Nah, kalian kan jadiin Ustadz itu talent untuk kalian bikin sebuah program berbayar. Aku nggak apa-apa dengan program berbayar, programku juga berbayar. Cuma maksudnya kalau nggak diomongin di depan itu nggak etis. Harusnya kalian ngomong dulu, ini Ustadz acaranya begini-begini, kira-kira berkenan mengisi nggak? Plus lebih bagusnya lagi, tanggalnya ya yang nentuin Ustadznya lah. Gitu. Jadi kita punya range waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian, di antara itu ada Ustadz yang bisa. Jadi kan kita enak mau jawab. Tapi kalau tanggal 17 kosong nggak? Kalau kosong pun aku nggak mau, kalian mau apa? Itu kan bener. Itu kan harus ada di benak kalian juga. Aku tuh bisa nolak kan. Aku juga bisa nggak mau gitu maksudnya. Dan kosong itu apa sebenarnya? Iya, apalagi kosong adalah isi. Maksudnya waktu Anda kosong tolong isi kajian kami. Iya, tapi aneh karena gak ada kosong tuh, ngerti gak sih? Iya, kita tuh bisa misalkan nih ngobrol sama istri emang kosong, ngerti gak sih? Iya. Itu kan sesuatu yang emang diniatkan, kadang emang dirancang apa. Kosong tuh apa sebenarnya? Emang ada waktu, tanya, emang ada waktu di antara kalian tuh yang kayak, wah hari ini aku mau bodo amat gitu. Gak ada gue yakin. Enggak, soalnya biasa ada juga mungkin orang yang habis nyuci piring, udah sama anak, udah sama keluarga selesai terus dia kayak robot. Nah itu waktu kosong tuh. Shoot-shootnya gitu ya, sempet gini-gini. Waktu kosong tuh. Nah maksudnya gitu. Apalagi kalau kalimatnya adalah, Sat, besok sore ada di rumah gak? Iya. Aku langsung kayak, woi, bentar. Iya. Aku setuju sih. Kalau aku lebih ekstrim lagi. Aku sering liat orang ngechat gini dong. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Mas Fuad. Maksudnya, ayo lanjutin dong apa? Aku ada kayak barusan dua hari kok chat yang begitu nggak akan aku Nggak akan dibalas. Maksudnya apa? Siapa ini orang? Assalamualaikum. Iya. Harus jelas dulu maksudnya Assalamualaikum Kak, kami dari kampus ini misal mau mengundang, baru gue respon gitu loh. Iya. Karena kalau ada lagi yang ajaib. Apa? Udah dikasih slot nih. Oke, aku bisanya cuma di sini ya. Ternyata waktunya nggak cocok. Terus dia bilang, ya dibisain dong. Ya aku nggak bisa, waktunya nggak pas. Mohon maaf, mungkin kesempatan yang lainnya ya. Ini kan juga buat regenerasi dakwah. Waduh. Woi, sebentar. Aku juga mikirin bagaimana aku berdakwah gitu. But in my own way gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Gitu, maksudnya kenapa akhirnya aku jadi gak berdakwah dan memikirkan regenerasi dakwah ketika aku gak bisa di satu titik gitu. Nah, itu juga bagian daripada ayolah jangan bikin suasana itu jadi awkward gitu. Betul. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang gak tahu ini jadi tahu ya. Jadi kalau mau undang siapapun lah ya, khususnya para asatis gitu, lu harus kasih tahu kayak kebutuhan lu tuh apa. Maksudnya ini tuh acara apa, detail gitu kan ya. Terus kemudian bisa juga nanya opini asatisnya ya. Kalau menurut Ustadz acara gini enaknya diisi dengan style seperti apa. Dan ya intinya. Kalau udah tahun-tahun kayak gini juga penting ngisi sama siapa. Betul. Aku pernah ngisi ternyata setelah itu ada calegnya sama. Bener. Ya Allah Akbar. Habis itu yang sebelah apa? Udah di situ nih, dikepung nih kan ya. Calegnya naik. Jadi abis aku ngisi, si caleg naik. Habis caleg, bukan caleg sih itu. Bukan legislatif lah. Ya, something lah. Wali kota lah. Nah naik tuh. Habis dia naik aku disuruh nutup doa. Oh my God. Kan kayak itu namanya menunggang. Iya. You are a part of that. Betul, memanfaatkan exposure ustadznya, kemudian menyandingkan ustadznya dengan bahwa dia tuh seolah citranya tuh Islami, terus ya kayak gitu. Kurang ajar emang. Iya. Emang gak ada yang bener. Bahkan sekedar ini ya, sekedar simpel aja. Matokin tema yang aneh banget misal. Ustadz nanti tolong ngisi tema ini ya, kayak sudah harus dibegal nyampein tentang ini loh. Nah itu menurutku aja kurang pas. Kan ustadz tuh punya speknya masing-masing ya. Termasuk pembahasan. Oh iya. Gak semua juga bisa kita sampein. Dan mereka tuh sudah nentuin judul. Sudah nentuin tema. Pokoknya ustadznya pokoknya. Bahkan kadang ada ini ngasih poinnya. Nanti tolong poinnya pembahasan tentang ini. Sudah ada. Jadi dalam tornya tuh ada beberapa poin. 10 poin yang harus disampaikan. Lah kenapa gak lu aja ngomong sama jamaah gitu. Ini poin yang pengen aku sampaikan ke jamaah. Kenapa harus ada ustadznya gitu? Tapi menurutku itu boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma tadi itu pentingnya disampaikan di awal. Jadi kalau gue biasanya bilang kalau saya nggak nyampein ini boleh nggak? Atau saya rubah ini nggak boleh nggak? Dan itu masih mending kok daripada nggak ada. Ngerti gak sih kayak? Iya paham. Assalamualaikum. Udah gitu doang atau tanggal sekian kosong nggak? Itu kan apa gitu? Kalau aku ngerasa bayangin ya. Aku ngerasa Ustadz Felix itu ketika ngisi acara itu bener-bener nge-survey audiensnya. Benar. Jadi bukan karena bisa jadi bukan karena tema yang kalian kasih. Tidak. Bisa jadi ketika kita ngejelasin A B C D misalnya tentang sejarah, anak-anaknya juga nggak peduli sama sejarahnya. Tiba 2 kali itu. Apa sih yang dilakukan Ustadz Felix di backstage itu? Dia cuma lagi mikirin moodnya lari kemana. Sehingga ketika dia naik terus dia sambungin gitu. Jadi even dia itu baru akan tahu dia mau ngomong apa ya 5 menit sebelum on stage. Benar. Betul gitu. Ada ustadz-ustadz yang gak bisa ditemain gitu. Gak bisa. Jadi buat teman-teman juga
harus tahu bahwa kenapa seseorang Ustadz itu memilih suatu tempat untuk dia ngisi, itu bukan cuman karena lu berani bayar dia lebih atau apapun yang Nah, itu yang kita bahas berikutnya. Abis ini ya. Atau mungkin karena temanya sesuai. Karena aku udah bilang abis ini aku nggak bisa. Karena enggak, atau mungkin temanya sesuai, tapi ini penting nih. Karena Ustadz itu ngerasa ada impact yang bisa kemudian dikolaborasikan di situ. Contohnya Ustadz Felix itu tahu kalau ngisi di sini ini nggak cuma berdampak satu hal. Ini orang potensial sekali misalkan, atau ini ada pasti ada faktor yang lu nggak kepikiran deh. Iya, betul. Itu makanya penting, bahkan sampai level yang datang insya Allah orang-orang seperti ini Ustadz. Nanti kurang lebih jamaahnya kurang lebih usia segini-segini. Itu penting banget buat seorang Ustadz tuh tahu. Karena kecuali lu emang ngundang badut ya. Iya. Ibaratnya ya udah datang menghibur ya, saatnya hibur loh. Iya. Ustadz itu kan ibaratnya dia punya rancangan, punya plan gitu. Nah, dia akan ngerti titik-titik mana yang pas diisi. Gue pernah misalkan dia ngisi tau gak? Zoom yang datang 15 orang yang isi. Gue bukan masalah orangnya sedikit. Lah gue punya kelas online. Yang datang bisa 1.000. Maksudnya kenapa gak orang-orang lu aja lu suruh ikut kelas gue? Ngerti gak sih? Iya. Kan logikanya kebalik kan? Itu kan tadi waktunya kemudian terbuang tadi. Itu tentu insya Allah ada pahalanya, ada kebaikan, cuma gak efektif itu loh. Itu sama kayak gini aja. Kayak lucunya sama kayak gini. Kita itu misalkan aku punya kelas nih di Pondok Indah besok kan ngefast couple. Nah terus ada yang ngundang. Tipis ya rasanya ya. Iya, ada yang ngundang. Oh enggak, itu udah sold out sih. Oke. Terus ada yang ngundang. Antum kayak paslon nih. Mana paslon. Terus ngundang. Yang masih buka nge-slow sih, masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Terus aku kan bilang, oh Mbak kebetulan di jadwal itu aku punya kelas, ikut aja di situ. Kalau ini ceritanya kalau masih ada slot ya. Iya, ya jangan dong Ustadz, aku kan pengen juga rumahku rame, aku kan juga pengen masjidku rame. Aku nggak pengen. Aku nggak pengen masjidmu rame. Ngerti ya? Kalau dijawab gitu kan jadinya jahat ya. Nah itu maksudnya kepikiran gak sih kalian gitu? Maksudnya aku aja pontang-panting mikirin, Ustadz kan ngajarin kita tentang workflow ya. Ya workflow. Iya. Kenapa sih Ustadz itu bikin studio di sini di depan rumahnya sendiri? Ya untuk workflow. Kenapa kemudian aku kayak punya kantor teman-teman dari sini tuh? Gak jauh dari sini. Iya, cuma ngesot 2 rumah doang ketemu kantor dari sini. Ya biar kalau pas aku lagi harus ngurusin sesuatu di situ, nggak workflow-nya nambah gitu. Betul. Itu kan bagian. Kenapa ngefast itu di streaming ke nge-slow? Itu juga workflow gitu. Kenapa kita tinggal di satu komplek yang sama? Iya, workflow. Benar. Artinya kita bahkan mengorbankan tadi anak istri apa sekali biar masuk dalam workflow gitu. Iya, artinya teman-teman harus tahu kan kita itu semua dari kita itu cuma punya 24 jam. Yes, that's it, penting itu. Intinya kita nggak mungkin bisa nambah itu, tapi kita bisa ngelipat itu dalam sebuah konsep yang efisien efektif. Nah, kalau ternyata 2 jam itu harus terbuang di rumah atau di masjidmu hanya karena masjidmu belum ramai, ini workflow sebentar. Iya, maksudnya teman-teman harus paham gitu. Makanya kalau lah memang iya seperti itu nggak apa-apa, tapi pikirkanlah kalau itu adalah efisien dan efektif untuk orang yang bersangkutan. Betul. Karena tadi ngomongin workflow tadi, kita bahkan tadi di level keluarga saja itu sering tanda kutip saling lipat aja. Ini gini. Supaya aku tetap bisa bawa jalan-jalan istri, tiba-tiba Yung Ngaji ada kegiatan di kota mana, aku bisa bawa dia bareng aja. Jadi kayak itu sampai waktu terbatas itu loh. Sampai gimana caranya, aku kurang waktu interaksi sama anakku. Oke, aku ada konten hari ini di mana anakku bisa kok datang walaupun dia diem, tapi kan dia seolah-olah dia ngerasanya dibawa keluar, dibawa main. Jadi saling tumpang tindih tapi semua jalan gitu loh. Kita sebisa mungkin kayak itu. Kita mau besok ke luar kota. Kalau bisa anak istri ikut, jadi kayak ada, kalau bisa ya tadi tumpang tindih gitu. Kita juga tadi ngopi-ngopi sambil rapat. Bahkan untuk have fun aja, kadang kita tuh semua pikirin. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa kita, wah berarti ini orang-orang udah pada jual mahal nih, udah pada. Kita nggak ngomongin duit dari tadi loh. Iya, aku tuh bahkan yang aku bilang aku punya kelas tuh yang, rapatnya jangan hari ini. Itu aku ngisi cuma 5 orang loh. Maksudnya aku datang untuk ngobrol sama 5 orang. Artinya ini juga bukan tentang kapasitas kita punya target. Berarti kalau ngundang Mas Wimar kapasitas orangnya harus segini. Harus 1.000, harus banyak. Atau misalkan amplopnya harus segini. Enggak, ini bukan tentang itu. Tapi ini tentang kita itu punya agenda. Betul, agenda. Apakah agenda kita itu beririsan dengan agenda kalian? Iya, betul. Karena bahkan jangan cuma 5 orang, 1 orang pun kita sediakan waktu 3-4 jam kalau emang ini ada irisan penting gitu. Yes, kita sering buka open house lah katakanlah ya, kayak kemarin kan ada Aula Youth datang di sini terus ngobrol. Terus aku juga sering datang komunitas apa mau konsultasi. Hayu gitu. Karena ada agenda yang beririsan di situ. Dan ketika ngisi tadi ketika ngobrol, yang diobrol bukan ngalor ngidul. Betul. Bukan ngomongin misalkan tanda kutip
kayak pentingnya Quran, padahal ini orang bukan ngomongin Quran. Iya. Ini orang lagi mau nanya, aku punya program kira-kira menurut Ustadz ada baiknya beririsan dengan baik, spesifik gitu loh. Jadi efektif lah gitu dakwah. Menurutku solusinya itu memang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dulu, cuma memang belum banyak orang yang dengar. Bahwa umat ini harusnya itu sudah punya perspektif bahwa yang punya program tuh ustadz, yang ngerti dakwah tuh ustadz loh. Gitu loh. Maka umat itu harusnya ustadz, kami siap membantu programmu, kami siap membantu. Bukan ustadz kami masing-masing masjid punya program nih, tolong ustadz isi program kami, ustadz isi program kami. Ini kan nambah buih di lautan aja. Yang tahu tuh cara mengembalikan Islam tuh kan ya ulama-ulama kita ini. Maka ustadz programmu apa yang bisa aku bantu. Nah kalau sudah seperti itu, masalah nitip promo-promo, masalah ngundang-ngundang itu tuh beres semua. Iya, benar. Kenapa sekarang masalah ini banyak banget? Karena semua orang tuh pengen punya program masing-masing. Ustadz dianggap talent. Pengen exposure masing-masing. Ustadz itu jadi talent. Ya dulu waktu pertama ketemu sama Ustadz Tanan kan diceritain yang di surat As-Saff ayat terakhir itu. Nah, coba Ya Nabi Isa itu kan berkata kepada para hawariyunnya ya, nahnu kola kepada mereka, kemudian mereka berkata siapa man angsori ilallah, siapa yang mau nolong agama Allah. Kemudian kolal hawariyun mereka berkata nahnu angsorullah, aku mau. Artinya kalimat perintahnya itu dari Nabi, yang jawab adalah hawariyun. Kalau zaman sekarang berarti warasatul anbiya atau pewarisnya Nabi itu ulama atau ustadz. Harusnya kalimatnya dari ustadz, yang jawab para da'inya yang di bawahnya. Nih aku punya program ini, siapa yang mau nyambut? Ya walaupun kebalik pun itu bukan sebuah kejelekan. Itu tetap kebaikan. Cuma idealnya harusnya ada program yang teman-teman support dari para ustadz tadi. Berarti pertanyaannya harusnya, Ustadz saya punya kemampuan ini, potensi ini, saya bisa ditempatkan di tempat seperti apa? Dan aku itu bikin nge-slow karena mengovercome requestnya daripada kebutuhan para orang-orang yang butuh jamaah untuk diriayah itu, untuk dibina itu. Kan banyak sekali majelis taklim yang pengen ngundang, bingung cara ngelola ngebina jamaah, makanya aku bikin nge-slow. Jadi di mana-mana daripada antum keliling majelis taklim, mending majelis taklimnya dikumpul ke satu tempat. Nah, sekarang nge-slow kayak ada 30 komunitas, Nafas Couple ada berapa puluh komunitas. Itu bagian dari cara aku nge-fulfill kebutuhan mereka juga sebetulnya. Gitu. Tapi jangan terus aku di-either. Gitu. Kalau aku di-either ya jadi cowok panggilan betulan gitu. Iya. Dan sebenarnya aku tuh husnuzon aja ya sama misalnya ada ustadz-ustadz yang memang dia mentarif. Bukan apa-apa, bisa jadi. Orangnya nggak ngerti kalau nggak digituin. Iya, orangnya nggak ngerti kalau digituin karena dia butuh banyakin. Kayak gitulah. Atau dia punya program dakwah yang memang butuh disupport. Betul. Ada juga kayak gitu. Yang nanti uangnya itu nanti bakal diputar lagi ke jadi kegiatan bukan dakwahnya. Berarti ustadz yang menarif itu salah. Karena kadang memang